Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anita Trisdayanti, NIM K1522017. Saya merupakan mahasiswa Universitas 11 Maret, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan yang sekarang sedang melaksanakan PLP di SMKN 4 Sukoharjo. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi teori ukur tanah yang digunakan sebagai tugas PLP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau kabar kalian baik semua. Ibu di sini juga sehat. Oke, langsung saja. Materi yang akan Ibu jelaskan hari ini adalah teori ukur tanah. Teori ukur tanah merupakan awal untuk kalian sebelum kalian terjun ke praktek ilmu ukur tanah. Yang pertama dibahas dalam materi ini yang pertama ada pengertian, yang kedua ada jenis, yang ketiga ada alat-alat, yang keempat ada istilah-istilah, dan yang kelima ada prinsip dasar, dan keenam ada jenis pengukuran, yang ketujuh ada hasil pekerjaan, dan yang terakhir ada keselamatan kerja. Masuk ke pengertian. Ukur tanah atau dalam bahasa Inggris bisa dikatakan surveying adalah ilmu dan teknik menentukan posisi titik-titik di permukaan bumi secara horizontal dan vertikal. Hasilnya digambarkan dalam bentuk peta atau gambar kerja. Untuk tujuan dari ukur tanah sendiri, untuk menentukan posisi titik di lapangan, untuk membuat peta situasi dan topografi, dan yang ketiga ada menyediakan data untuk perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis pekerjaan ukur tanah. Yang pertama ada pengukuran horizontal untuk menentukan jarak mendatar, kemudian ada pengukuran vertikal untuk menentukan beda tinggi, kemudian ada pengukuran sudut untuk menentukan arah garis, kemudian ada pengukuran situasi atau topografi untuk menggambarkan bentuk permukaan tanah, dan yang terakhir ada pengukuran detail bangunan untuk menentukan batas dan posisi bangunan. Kemudian yang selanjutnya kita masuk di alat-alat ukur tanah. Yang pertama ada meteran atau pita ukur dengan fungsi untuk mengukur jarak pendek. Biasanya meteran atau pita ukur itu panjang 30 meter ada dan 50 meter ada. Kemudian yang kedua ada teodolit. Teodolit itu merupakan alatnya untuk mengukur dan fungsinya lebih tepatnya untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal. Kemudian ada water pass atau automatic level itu fungsinya untuk mengukur beda tinggi. Kemudian ada rambu ukur untuk titik pembacaan tinggi seperti penggaris tapi lebih panjang dari penggaris, dan untuk mengukur kalau penggaris itu menggunakan garis-garis senti ya. Untuk rambu ukur itu sama tapi bentuknya bukan garis tapi seperti kotak-kotak persegi seperti itu. Jadi tiap persegi kan ada garis bawah sama atas. Nah, garis bawah itu dihitung ke senti ke satu, kedua gitu. Kemudian yang selanjutnya ada statif atau tripod untuk dudukan alat ukur. Kemudian ada patok atau pancang untuk tanda titik lapangan. Kemudian yang terakhir ada kompas untuk menentukan arah. Kemudian ini untuk gambar-gambarnya. Yang pertama ada meteran pita, yang kedua itu ada statif, yang ketiga ada patok. Kemudian yang itu ada rambu ukur, yang saya bilang tadi rambu ukur itu sama seperti penggaris, namun ia lebih panjang dan bisa diukur dengan alat ukurnya gitu. Kalau penggaris kan di dalam buku ya. Kemudian untuk alat teodoliknya seperti itu. Kemudian water pass itu juga untuk mengukur apakah alatnya itu sudah sama rata. Cara menentukannya dilihat dari nivo, dari gelembung airnya itu. Kalau misalnya udah di tengah, berarti dia udah sejajar. Kemudian yang terakhir ada kompas. Kompas ini ya udah pada tahu ya.
kalau kegunaan kompas untuk mengetahui arah mata angin. Kemudian kita masuk di dalam istilah dalam ukur tanah. Yang pertama ada BM atau benchmark. Ini merupakan titik tetap dengan elevasi yang diketahui. Kemudian yang kedua ada backside atau bacaan awal pada titik BM. Kemudian ada intermediate site atau IS, bacaan antara BS dan FS. Kemudian FS itu merupakan foresight, yang merupakan bacaan akhir pada titik baru. Kemudian ada elevasi, itu merupakan tinggi suatu titik terhadap acuan. Kemudian yang terakhir ada kontur, merupakan garis yang menghubungkan titik dengan tinggi yang sama. Kemudian yang selanjutnya kita masuk di prinsip dasar ukur tanah. Prinsip dasar ukur tanah yang pertama, kerataan permukaan bumi. Untuk area kecil dianggap datar. Kemudian yang kedua ada segitiga. Posisi titik ditentukan melalui pengukuran segitiga. Kemudian selanjutnya sudut dan jarak. Titik ditentukan dari jarak dan sudut terhadap titik acuan. Kemudian ada jenis pengukuran ukur tanah. Yang pertama ada jarak atau linear measurement, menggunakan pita ukur atau meteran. Kemudian ada pengukuran sudut atau angular measurement, menggunakan theodolit. Kemudian ada tinggi atau leveling, menggunakan water pass atau rambu ukur. Kemudian ada situasi atau topografi, itu kombinasi pengukuran jarak, sudut, dan tinggi. Kemudian ada hasil pekerjaan ukur tanah. Hasil pekerjaan ukur tanah itu merupakan data lapangan yang merupakan catatan hasil dari pengukurannya. Kemudian ada peta situasi atau topografi yang mana itu merupakan gambar hasil pengukurannya. Kemudian yang selanjutnya ada profil dan potongan melintang yang merupakan isinya itu gambar permukaan tanah dan dari arah tertentu. Kemudian yang terakhir ada keselamatan kerja. Yang pertama, kita harus menggunakan APD, yaitu ada helm, rompi, dan sepatu safety. Dan kita harus menghindari area kendaraan atau alat berat. Kemudian kita memastikan alat stabil dan tidak tergelincir. Karena jika alatnya itu tergelincir ya di sisi lain harganya juga mahal kan. Jadi ya kita harus pinter-pinter kita jaga gitu. Kuncinya ada di ketika kita memasang alatnya, kita lihat dulu tanahnya seperti apa, miring atau gimana, terus kita mendirikan statif, diukur dicek dengan water pass apakah sudah lurus. Kemudian jika sudah lurus kita bisa pasang alatnya di statifnya. Kemudian yang selanjutnya komunikasi jelas antar anggota tim agar tidak terjadi miskom, karena di lapangan itu kan pasti jauh ya jaraknya beberapa meter gitu. Jadi ya agar sama-sama saling paham gitu. Kemudian jangan bekerja sendiri di lapangan terbuka. Oke, terima kasih. Sekian materi yang dapat Ibu berikan. Oh iya, untuk tugasnya tadi Ibu belum share ya. Bisa dicek di grup WhatsApp, Ibu barusan udah share. Ini ada soal pilihan ganda. Kemudian ke bawah ada isian singkat, kemudian ada tugas praktis, yang selanjutnya ada pertanyaan reflektif. Dikerjakan di kertas, jawabannya saja tulis tangan. Nanti Ibu buatkan forum jawaban di Google Classroom sesuai deadline ya, 1 hari, berarti dimulai 24 jam dari sekarang. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.